Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Solam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid. Mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak, itu namanya husnudzon. Menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibbin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasibin nabiyyi bighairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban wajian. Harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus tukang perang, bos. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut Habib, yang disebut Habaib itu putus?
Bagaimana? Apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubaid. Ubaidnya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab As-Segab Ba'bud Aidit Berakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi. Sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Itu Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadzim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadzim. Tapi kalau Az-Zabidi ini saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih. Az-Zabidi turun Nabi. Karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187 dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi. Dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G. Tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Bagaimana sampai hari ini sikap-sikap dari pengurus NU ya, khususnya yang dari PBNU, menyikapi dari tesis Kiai Imad dan fenomena yang ada sekarang ini, sehingga kami yang ada di daerah itu tidak kebingungan. Kemarin sempat melihat video dari Rois Surya, dari Rois Am ya, itu sampai apakah ini apa pesanan Wahabi dan Syiah sampai kayak gitu ya. Nah ini mungkin yang lain juga mungkin perlu dijelaskan sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi kami sebagai yang namanya juga apa tadi struktural gitu ya. Jadi harus sami'na wa ta'na dari pusat ke bawah. Sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga Muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan. Harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh.
Saya belum pernah diundang Persis karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-ngundang saya? Orang saya mah dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU. Maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Demikian. Berdasarkan penelitian dan kajian Yai Imad, alhamdulillah kan sudah terbukti bahwa kaitannya dengan nasab Ba'lawi itu batal. Dan ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Itu ud'uhum liabaihim. Panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya. Tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Syekhuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad, Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah. Anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din. Kalau enggak tahu mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi. Wa mawalikum maula ibni Abdillah ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, enggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum,
tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya nggak ada. Sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja. Maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban waji'an. Harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak, ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu. Yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabrang Lor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya, bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turunan Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Bagaimana kita ziarah
ke makam-makam palsu. Nah ini. Bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing, lebih baik kita bikin makam palsu banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak buku tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu. Bikin makam palsu itu. Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Su'udi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Ya, beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi, termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa ndak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, ini hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui? Ya. Di dalam Sulam Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan li'annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzon. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak, itu namanya husnudzon. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'alawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnudzon. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna.
Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon gitu. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita enggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da duhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana. Kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5 kita kumpulin. Dihitung sama kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Qur'an mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Qur'an mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam enggak penting. Karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi.
Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafaz sayyid menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah sayyid itu hanya husnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang Habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga Habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana? Enggak Bib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo, kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar standi Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman itu walaupun nahu sorobnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahu sorobnya enggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya enggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil suatu bab, buka kitab anu, bab anu. Tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri. Mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari, hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah. Bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai.
Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu? Saya Madurojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas, ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal alfiyah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat jam'ul jawami, dia tamat al-mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi, yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Tuhfatul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtaj dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtado Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtado Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar, kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan
Ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji. Sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji, saya ikroman menghormati dia. Dia menyetujui, itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibbin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Sekali lagi, saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar. Dan para Habib adalah batil, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Mbak Alawi itu kan udah terputus, itu otomatis palsu. Terus yang saya tanyakan itu, kalau emang yang asli itu emang asli, apakah kita itu wajib memanggil dengan sebutan Habib gitu? Kalau nanti kita nggak memanggil Habib, nanti kita kedosan juga, maksudnya kan gitu. Nggak syiar soalnya. Nah, saya di sini mau minta pencerahan tentang hal itu. Kita pada prinsip awal tadi bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makana alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja seperti itu. Dia mengaku sebagai turunan Nabi di husnul dzanni, karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Qur'an kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ilal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak, kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman ke sini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat. Mimba bifu'la. Kalau mudakar akrab.
Kalau muannas kurba. Lah itu jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai kedalil mencintai zuriat Nabi bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih. Tidak sharih. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini enggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung gak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya nggak disebut. Kenapa? Gurunya nggak terkenal, dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia. Tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya. Saya tidak berhasil mendidik murid saya. Hatinya, jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya tidak mau ngomongin kiai lain. Misalnya ngalem kiai-kiai lain, nggak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yadim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang mengajar pertama kali. Baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita taruh, enggak begitu. Karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita memanfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu. Maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak kiai ini kalah dengan kiai itu, kan orang kampung begitu. Tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup Pak. Dia ustadz di kampung, masih jadi ustadz aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang ngundang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Maduddin, enggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Nggak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita. Ya, makanya sekarang ini banyak yang aneh. Gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Mbah Harun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib. Karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi?
Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Beliau itu tadi memardutkan atau ibarat nasab Ba'lawi itu mardudun layuk balu lah kasarannya ngoten. Coba berikan metode bagaimana beliau bisa memardutkan nasab tersebut kalau beliau membantah tentang cara istifadah. Ya sudah ada, silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada enggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi wazzur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab ya. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua ya, dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman ya. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagaimana, cuman pingin mengetahui metode apakah dalilu kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Ya. Pun. Di
kitabil mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini, itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabin. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya. Kalau syahadah, iqrar, apalagi itu syahadah, iqrar, suhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi. Ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan. Ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar. Ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak Wayuan, datang ke Ki Suparman nama Ki Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Ki Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya, suami saya itu istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya, kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng kepolisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Wih, nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal, kamu ibunya siapa? Marhamah, orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jamina. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibn. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anaknya Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Kiai Suparman. Betul, itu ikrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Istrinya marah-marah aja. Ternyata ya, kita ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah, paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai. Sebutan Iya, monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya, nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8. Walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada, berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah, itu nomor 1. Nomor 1-nya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah ex silencio.
Ekselensi itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 aja, li'anahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14. Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Ba'lawi itu. Jadi sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila, tidak bisa. Kakek-kakek ini ya. bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai rik'atun nasabah bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin katanya. Ya, ada lagi? Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrab ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riqa'ah. Riqa'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia. Ini abad ke-7 untuk dia. Abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Satu monggo. Tadi kan jenengan bahwa memang Habib itu sudah termardut layuk balu. Yeah. Kita manggilnya Pak Dil kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok wis kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, iki itu Habib tapi tetap tak panggil Habib. Itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'aduhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu.
Karena dianya mengaku Habib itu sebagai keturunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Nggih, Yai. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Nggih, sami-sami. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.